Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maitri Khairul Nikmah, NPM 19722040, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan semester 6. Saya di sini akan menjelaskan rancangan produksi dari PT DJ Simo Company. PT DJ Simo Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditas tanaman tebu. Perusahaan ini bergerak di dalam kegiatan agroindustri yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar guna menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan batang tebu dengan kualitas tinggi sehingga mampu menjadi pemasok komoditas utama tebu di Lampung. PT DJ Simo Company didirikan di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. PT DJ Simo Company didirikan di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Alasan memilih daerah tersebut adalah daerah tersebut memiliki kesesuaian lahan yang cocok untuk digunakan sebagai budidaya tanaman tebu. Tebu Saccharum officinarum Linn merupakan tanaman yang digunakan untuk bahan baku utama gula pasir. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dengan suhu kisaran 21-32 derajat Celcius. Umur tanaman sejak tanam hingga dipanen kurang lebih 1 tahun. Gula pasir terbuat dari nira tanaman seperti tebu, nira aren, dan kelapa. Namun umumnya gula pasir terbuat dari nira tebu yang kemudian nira dikristalkan menjadi serbuk-serbuk seperti pasir. Gula adalah karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas utama dalam perdagangan. Gula banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah dan menambah cita rasa menjadi manis pada makanan, minuman, serta dapat digunakan sebagai pengawet alami pada makanan. Pada slide ketiga dapat dilihat tabel produksi tanaman tebu di Lampung. Dapat dilihat juga total terbanyak berada di Waikanan, posisi kedua berada di Lampung Tengah, dan Lampung Utara berada pada posisi ketiga. Dapat disimpulkan bahwa produksi tebu di Lampung masih belum menyeluruh di setiap daerah. Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh kesesuaian lahannya. Dan ini merupakan grafik produksi tebu di Lampung. Ramalan produksi adalah perkiraan untuk merencanakan tentang jumlah unit barang yang hendak diproduksi selama periode yang akan datang untuk jumlah, kuantitas, serta waktu produksi tersebut dapat dilakukan. Peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk dan merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini terlihat bahwa terdapat peramalan produksi untuk daerah Waikanan dan Lampung Tengah sebagai daerah produsen tanaman tebu. Ini adalah proses pembuatan gula pasir, yaitu dimulai dari penggilingan. Tebu sebelum digiling dicacah terlebih dahulu, kemudian digiling pada tandan gilingan dan menghasilkan nira. Kemudian pemurnian nira. Pabrik dapat membersihkan nira dengan mudah dengan menggunakan semacam kapur yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran untuk kemudian kotoran ini dapat dikembalikan ke lahan. Proses ini dinamakan liming. Penguapan atau evaporasi. Setelah mengalami proses liming, nira dikentalkan menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas dalam suatu proses yang dinamakan evaporasi. Penghamburan atau kristalisasi. Pada tahap ini pengolahan sirup ditempatkan ke dalam panci yang sangat besar untuk dididihkan. Di dalam panci ini sejumlah air diuapkan sehingga kondisi untuk pertumbuhan kristal gula tercapai. Kemudian yang terakhir proses packing. Pada tahap ini penyelesaian meliputi pengeringan gula, penyaringan gula, penimbangan gula, dan pengepakan. Pada tahap ini, gula
Kristal dikeringkan dan kemudian disaring untuk menyeragamkan ukuran kristal. Kristal yang kasar dan sesuai ukuran akan di-packing, sementara gula kristal halus akan diproses lagi. Neraca massa, proses pengolahan gula. Diagram di bawah ini adalah diagram alir dari pabrik gula yang disederhanakan. Tebu digiling di mill. Ampas hasil perasan terdiri dari 80% pulp, sedangkan larutan yang berisi gula dan padatan terikut kemudian di-scanning untuk memisahkan padatan terikut dengan larutan gula. Keluaran screen terdiri dari 15% gula dan 85% air. Setelah di-screen, larutan gula dipekatkan di evaporator. Setelah itu, larutan gula dipekatkan dikristalkan di kristalizer untuk mendapatkan 1000 lb per hari kristal gula. Kita buat diagram alirnya. Mill sama dengan penggilingan, screen sama dengan pemurnian, evaporator penguapan, kristalizer pengkristalan. Dari diagram alir nampak semua variabel input dan output yang ada di tiap-tiap unit. Jadi kita buat boundary pada tiap-tiap unit tersebut. Pada slide terakhir terdapat tata letak perusahaan. Dapat dilihat yaitu pada nomor 1 itu terdapat kantor, 2 masjid, 3 pengemasan, 4 administrasi, 5 gudang, 6 mes, 7 gerbang, 8 penyimpanan bahan baku, 9 tetes, 12 kolam ipal, 11 pabrik, 12 pot sapam, 13 workshop, 14 parkir. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.